Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sui Ying segera dikenakan biaya. Pedang dewa di tangannya menghasilkan cahaya pedang yang menyilaukan yang langsung menuju ke Blaze Valley Master. Ekspresi guru lembah api berubah pada saat itu. Penggarap memiliki umur yang panjang justru karena mayoritas dari mereka berhati-hati. Dalam keadaan ketika mereka tidak memiliki kepercayaan diri, mereka tidak akan dengan mudah ikut campur dalam pertempuran yang tidak terkait dengan mereka. Kalau tidak, mereka mungkin akan kehilangan nyawa jika tidak hati-hati. Itu akan berarti malapetaka, dan bahkan jika mereka memiliki lebih banyak harta, itu tidak ada gunanya. Kamu ingin harta, tapi kamu tidak bisa menikmatinya tanpa hidup kamu. Pada saat Blaze Valley Master mengirim Skyward Mountain Sect Master kembali dengan kepalan, dia membalik tangannya sebelum melonjak ke arah lain dengan niat membunuh. Hong gelombang. Sui Ying hanya merasakan dunia bersinar di depannya. Di tengah-tengah nyala api yang menyilaukan dan menusuk mata, ada bayang-bayang kepalan tangan yang membawa mereka kekuatan yang tak ada habisnya. Beberapa ahli persatuan yang lebih lemah, bahkan jika ada 100 dari mereka, akan dihancurkan menjadi bubuk halus oleh tinju ini. Dan Sui Ying juga sangat terkejut. Lampu pedang yang dia bentuk berkelana melalui busur untuk menangkis terhadap bayang-bayang tinju yang terus-menerus ini. Saat mereka bentrok dengan booming, Sui Ying terpaksa mundur. Tubuhnya berbenturan dengan salah satu puncak gunung. Peng! Setengah gunung telah runtuh dari dampak ini, dan Sui Ying menyemburkan mulut darah segar. Tidak baik. Tiga master puncak cemas ketika mereka menyaksikan ini. Kekuatan tempur ahli ini tampaknya sedikit lebih lemah daripada Blaze Valley Master. Kamu berpikir untuk merusak bisnisku hanya dengan kemampuan lemahmu ini? Tinggalkan kehidupan kecilmu. Aura Blaze Valley Master melesat ke langit. Dan guru sekte Gunung Pedang Langit yang semula memanfaatkan kesempatan ini untuk menekan racun terkemuka jiwa sutra perak dalam jiwanya, menjadi cemas dan buru-buru menyampaikan, hati-hati. Pelanggaran guru lembah api ini sangat tirani. Tapi dia kurang dalam budidaya tubuh dan kedalaman. Kamu tidak bisa berbenturan langsung dengannya. Petik 2. Master Skyward Mountain Sect tidak bergerak. Teknik dan pertahanan pedangnya sangat tangguh, dan itulah sebabnya dia berani bertarung langsung melawan Blaze Valley Master. Dengan demikian, orang tidak bisa melihat seberapa keras pertarungan mereka di permukaan hanya dengan menonton pertarungan antara Master Sekte Gunung Pedang dan Master Lembah Blaze. Aku harus bekerja sama denganmu untuk melenyapkannya sesegera mungkin. Master Skyward Mountain Sect juga menyadari bahwa sulit bagi ahli misterius ini untuk menang atas pihak lain dalam pertarungan 1 lawan 1. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan bertahan. Baik. Sui Ying dikirim kembali. Dia sengaja menyembunyikan identitasnya. Sui Ying sudah lama memberi dirinya sendiri identitas baru, sebagai seorang guru pedang yang berspesialisasi dalam kultivasi domain dan tubuh. Kekuatannya ditetapkan pada tingkat keempat Star Pagoda, karena masih ada cukup banyak pembudidaya di tingkat 9 Cloud Grid Land. Jika dia mengungkapkan dirinya sebagai seseorang di kekuatan pagoda tingkat kelima, Skyward Mountain Sect Master dan yang lainnya akan lama menyebarkan ini ke orang lain. Setiap pakar di tingkat kelima Star Pagoda akan menarik perhatian 3 dunia suci besar dan 2 agama. Karena ada sedikit pada level ini di seluruh 9 awan Gridland, munculnya salah satu dari mereka akan menimbulkan kecurigaan. Kecuali jika ia adalah seorang ahli pribumi dengan sejarah pertumbuhan yang mendukungnya. Jika tidak, seorang pakar asing adalah seseorang yang tidak bisa dilepaskan oleh 2 agama besar, dan 3 dunia suci yang agung. Aku hanya mencoba untuk menentukan kekuatannya. Sui Ying datang membunuh jalannya lagi. Kali ini, riak tak terlihat mulai menyebar dengan cepat dan menelan guru lembah api, menyebabkan ekspresinya berubah karena pihak lain menyadari bahwa kecepatan terbangnya segera berkurang drastis. Ini bahkan ketika Sui Ying sengaja menyembunyikan kekuatannya. Dia hanya mengungkapkan bagian dari kekuatan penuh diagram riak lempeng. Hua hua hua. Guru Sekte Gunung Pedang Langit membunuh jalannya. Orang bisa melihat banyak lampu pedang turun seperti rantai pegunungan. Blaze Valley merasa gerakannya dibatasi. Dia hanya bisa menghadapi serangan yang datang dengan telapak tangannya, tetapi kekuatan telapak tangan ini berkurang secara signifikan,
saat lampu pedang yang masuk yang seperti rantai pegunungan menyapu, Blaze Valley Master terpaksa mundur. Darah segar terbentuk di luka di dadanya. Master Skyward Mountain Sek sedikit terkejut. Dia sebenarnya berada di atas angin dalam tabrakan frontal. Mengikuti itu, dia merasa dirinya pusing lagi, meskipun dia menggertakkan giginya dan terus menampilkan teknik pedangnya lagi. Shiyu. Dan di kejauhan, sosok Sui Ying melintas dan muncul tepat di tempat Blaze Valley Master. Pembatasan domain yang sangat kuat. Apakah itu dari ahli misterius ini? Blaze Valley Master merasa dirinya menjadi cemas. Dia menghadapi serangan yang datang oleh Skyward Mountain Sek Master, namun cahaya pedang Sui Ying melesat dalam sekejap. Blaze Valley Master tidak berspesialisasi dalam kultivasi tubuh dan juga dilarang. Dia harus melakukan banyak tugas dan menangkis terhadap Skyward Mountain Sek Master. Meskipun dia menggunakan satu telapak tangan untuk menangkis terhadap pedang itu dari Sui Ying, cahaya pedang itu terus merosot ke tubuhnya, menyebabkan setengah tubuhnya hancur. Tetapi nyala api di tubuhnya membakar dan dia menumbuhkan bagiannya lagi. Tidak bagus. Ekspresi Blaze Valley Master mengalami perubahan besar. Manfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya. Guru Skyward Mountain Sek sedikit bersemangat. Baik, Sui Ying tampaknya melonjak dengan niat membunuh. Pakar misterius ini mungkin lebih lemah dalam serangan frontal, tetapi wilayahnya sangat tangguh, dan teknik pedangnya relatif mendalam. Guru lembah api Blaze merasa cemas. Teman ini, bukankah kamu melakukannya untuk harta karun? Guru Sekte Gunung Pedang Langit ini telah terkena racun yang kuat. Selama kamu bekerja bersama dengan aku untuk membunuhnya, pada saat itu, harta karunnya akan menjadi milik kamu. Aku bersedia memberi kamu harta bernilai lebih dari 80 Origin World Rocks juga. Guru Blaze Valley buru-buru menyebutkannya. Guru Sekte Gunung Pedang Langit merasakan jantungnya menegang. 3 guru puncak yang jauh merasa cemas juga. Pakar misterius ini tamak. Demi harta karun, ia akan bersedia melibatkan diri dalam pertempuran hidup dan mati para ahli pada tingkat yang sama dengannya. Dan Skyward Mountain Sek Master benar-benar diuntungkan ketika bertarung 1 lawan 1 melawan Blaze Valley Master. Jika ahli telah membantu Blaze Valley Master, maka hasil dari pertempuran itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Bahkan akan lebih mudah bagi ahli misterius. Kamu terlalu meremehkanku. Suara Sui Ying bergema. Pedang tajam di tangannya tidak berhenti. Harta karun bernilai 100 Origin World Rocks. Ini semua harta yang aku miliki. Aku memberikannya kepada kamu, teriak lembah api guru. Master Skyward Mountain Sek yang merasa hatinya santai, mulai menjadi cemas sekali lagi. Guru Sekte Gunung Pedang Langit bermasalah karena dia tidak memiliki harta yang bernilai total 100 Origin World Rocks. Sila. Cahaya pedang lain datang. Di bawah kerja tim dengan Skyward Mountain Sek Master, mereka melukai Master Lembah Api sekali lagi, menyebabkan setengah tubuhnya kewalahan. Kali ini, kesembuhannya jauh lebih lambat. Mundur. Semuanya mundur sekarang? Guru Blaze Valley merasa sangat tidak rela. Tetapi dia masih memberikan perintah untuk mundur ke bawahannya. Dia menderita karena pelanggaran Guru Sky Sekte Gunung Sekte dan buru-buru mundur. Ketika dia meninggalkan wilayah domain hukum, dia segera berteleportasi. Dia melarikan diri. Melarikan diri, Sui Ying mengikuti sepanjang celah kosong dari pihak lain. Jika membandingkan perjalanan batal, menjadi Void Walker, ia benar-benar tak tertandingi di antara orang-orang di dunia persatuan. Dia bahkan bisa dibandingkan dengan standar banyak raksasa Rana Primal Chaos. Skyward Mountain Sek Master berhenti, dan dengan cepat, dia mendarat di puncak gunung. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk menekan racun perak yang memimpin jiwa perak di tubuhnya. Saat ini, Master Sekte tidak berani mengejar pihak lain lagi karena dia hampir tidak berpegang pada kehidupan tersayang sekarang mengingat betapa beratnya cederanya. Dia mungkin saja pingsan jika dia terus berjuang dengan kondisinya. Saat dia pingsan, dia tidak akan bisa menekan racun lagi, dan racun jiwa ini akan meresap lebih dalam. Pada saat itu, dia pasti akan mati. Dia tidak ingin mati. Petik 2. Lindungi aku. Master Skyward Mountain Sek memerintahkan 3 puncak master lainnya. Iya, 3 pelindung segera mengelilinginya. Master Skyward Mountain Sek tidak peduli tentang apapun yang terjadi di dunia luar lagi,
dia mencurahkan seluruh perhatiannya untuk mencoba dan mengekang racun jiwa ini. Dan di seluruh Skyward Mountain, para murid Skyward Mountain yang sepenuhnya berada di pihak yang kurang beruntung dan hanya bisa mengandalkan medan untuk bertahan ditemukan dengan sedikit heran. Para ahli lembah Blaze sebenarnya mundur dalam jumlah besar pada saat ini. Mereka berkumpul dengan batch pakar alam Unity demi batch sebelum dengan cepat berteleportasi. Melarikan diri, Sekte Gunung Pedang Langit yang mengira mereka akan dimusnahkan, menyadari bahwa musuh sebenarnya melarikan diri sekarang. Aku benci ini, aku benci ini. Blaze Valley Master dipenuhi dengan kemarahan dan keengganan saat dia melarikan diri. Karena dia telah mempersiapkan untuk waktu yang sangat lama hanya untuk pertempuran ini. Sejak gurunya telah direncanakan mati oleh guru Sekte Gunung Pedang Langit, dia selalu ingin membalas dendam. Dia mengambil risiko untuk petualangan di luar, dan hanya setelah dia memperoleh kekuatan yang sebanding dengan guru Sekte Gunung Pedang Langit dia kembali. Baru kemudian dia menciptakan kembali lembah api. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk memperoleh Silver Leading Seal Leading Poison, mengatur para ahli yang tidak dikenal yang dia rekrut di dunia luar untuk memasuki Gunung Pedang Langit menggunakan identitas sebagai penyembah, perlahan-lahan meresap ke dalam Skyward Mountain. Langkah demi langkah, itu akhirnya mengarah ke hari ini ketika semuanya meletus. Demi pembalasan dan untuk membasmi seluruh Gunung Pedang Langit, dia membayar terlalu banyak. Dan untuk menyelesaikan misi yang diwariskan oleh agama Bunda Leluhur, dia harus membasmi Gunung Skyward. Tapi sekarang, semuanya berakhir dengan kegagalan semua karena ahli misterius itu. Kekosongan berfluktuasi. Tidak bagus. Blaze Valley Master merasakan ekspresinya berubah. Dia dipaksa keluar dari kekosongan. Segera setelah itu, dia menyadari bahwa pria berjubah putih berambut putih berjubah ada di depannya. Penetrasi kekosongannya jauh lebih hebat daripada milikku. Blaze Valley Master terkejut. Jika keterampilan teleportasi mereka sebanding, akan sulit bagi pihak lain untuk menghalanginya. Namun demikian, jelas bahwa pihak lain memiliki keuntungan besar darinya. Tapi memikirkan bagaimana pihak lain berspesialisasi dalam domain dan juga teknik tubuh. Itu normal bagi pihak lain untuk menjadi unggul dalam hal kekosongan. Tetapi dia tidak tahu bahwa jika bukan karena menyembunyikan kekuatannya, Sui Ying bisa memastikan Blaze Valley Master bahkan tidak bisa berteleportasi. Mati untukku. Sui Ying melepaskan play triple diagram untuk menekan pihak lain. Dia kemudian buru-buru datang membunuh jalannya. Master Blaze Valley awalnya bergerak lambat, dan sekarang setelah dia dibatasi, dia segera menderita dari serangan lain. Jadi dia awalnya lebih kuat dari aku. Dia hanya menderita sedikit kerugian selama dimulainya pertempuran ketika dia bertarung langsung melawan aku. Blaze Valley Master tercerahkan. Dia tidak berani melanjutkan pertempuran dan ingin melarikan diri dari wilayah hukum. Tapi segera, dia dihalangi oleh Sui Ying lagi. Aku akan memberimu semua hartaku. Tolong sediakan saja hidupku. Guru Blaze Valley mulai memohon belas kasih begitu keputusasaan menggenangnya. Pihak lain tamak dan mungkin hanya menghindarkannya. Sui Ying sepertinya tidak berhenti. Gelombang cahaya pedang lain memecah pertahanan Blaze Valley Master yang kebingungan, dengan cepat menghancurkan tubuhnya. Tetapi kendali Sui Ying terhadap cahaya pedang sangat luar biasa, itu menyelimuti jiwa pihak lain. Segel. Seluruh tubuh Blaze Valley Master hancur, hanya menyisakan jiwanya yang disegel. Sui Ying melambaikan tangannya sebelum menyimpan harta guru Blaze Valley. Kasihan, ampun, jiwa guru lembah Blaze masih memohon belas kasihan. Weng. Sui Ying menatapnya dengan dingin. Dia mulai menggunakan teknik rahasia untuk memeriksa jiwa pihak lain. Pada saat itu, tanda hijau mulai mengambang di jiwa Blaze Valley Master. Kamu Tuan Blaze Valley merasa terkejut. Dia akhirnya mengerti bahwa pesta di depan haruslah seorang ahli dari salah satu dari 3 dunia suci besar yang menjadi musuh dengan agama ibu leluhur dan agama suci kuno. Sebelumnya, semua penyamarannya palsu, baru sekarang dia mengungkapkan dirinya yang sebenarnya. Kamu memang pengikut ibu leluhur, Sui Ying dengan dingin menyatakan. Dia harus berhati-hati ketika memeriksa pihak lain karena pihak lain akan segera melaporkan ke atas menggunakan harta komunikasi saat dia menemukan ini.
Dengan demikian, Sue Ying harus menyegel jiwa pihak lain untuk mencegahnya melaporkan ke atas. Selanjutnya, Sue Ying sudah menyimpan harta pihak lain. Hong, Sue Ying membalik tangannya, menyebabkan riak yang tak terlihat menyapu jiwa Blaze Valley Master dan memadamkan jiwanya secara langsung. Sue Ying tidak terburu-buru, dia merobek kekosongan dan kembali dengan santai. Gunung Pedang Langit, Sue Ying muncul dari kehampaan. Tepat di depannya adalah Sky Sword Mountain. Saat ini, seluruh tempat tampak porak-poranda. Banyak tempat masih terbakar dengan api. Meskipun perang telah berakhir, Sky Sword Mountain masih menderita kerugian besar. Bahkan tetua Daoi mereka telah meninggal, bersama dengan banyak guru puncak, penyembah, tetua, dan murid. Sosok Sue Ying melintas. Dia tiba di puncak gunung. Di sini berkumpul sekelompok ahli. Mereka saat ini melindungi bahwa pria parubaya berjubah hitam duduk bersila di tengah. Senior, suara yang terdengar manis terdengar. Sue Ying memandang gadis berjubah merah itu. Terima kasih banyak, senior untuk akting. Gadis berjubah merah ini Yi mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya. Junior ini masih percaya bahwa senior tidak akan bertindak setelah meninggalkan kami. Sekarang aku berpikir kembali. Seharusnya senior tidak mau membawa kita karena kita hanya akan membebani senior. Petik 2. Tidak perlu terima kasih. Master Sekte kamu telah setuju untuk memberi aku harta. Sangat logis bagi aku untuk bertindak. Sue Ying dengan santai menjawab. Banyak dari mereka yang hadir masih merasa berterima kasih kepadanya. Harta karun, bahkan jika mereka lebih berharga, mereka masih merupakan bahan eksternal. Jika mereka mati, harta itu akan sia-sia bahkan jika mereka memiliki lebih banyak. Bagi Sue Ying untuk menyelamatkan Gunung Pedang Langit mereka selama keadaan itu bukan tentang menyelamatkan Master Sekte mereka, tetapi menyelamatkan seluruh sekte. Junior ini bernama Valet Rain, dan bagaimana kita menyebutnya senior? Yi bertanya. Valet Rain adalah gelarnya, dan Yi adalah nama aslinya. Biasanya, hanya mereka yang dekat dengannya yang akan memanggilnya dengan nama aslinya. Salju terbang. Sue Ying dengan santai menjawab. Senior Flying Snow, junior ini bertanya-tanya apakah Flying Snow telah berhasil mengejar Master Lembah Api itu? Yi bertanya. Dia sudah mati. Sue Ying langsung berkomentar. Semua atasan Sky Sword Mountain merasa senang ketika mereka mendengar itu. Tuan Blaze Valley sudah mati, pemimpin lembah dari Lembah Api dan wakil-wakil lembah sama-sama mati. Beberapa yang tersisa tidak layak dikhawatirkan. Kemungkinan besar, murid-murid Blaze Valley yang melarikan diri tidak akan berani tinggal di markas lama mereka dan akan dengan cepat melarikan diri demi kehidupan mereka. Tampaknya, lembah Blaze yang telah bertarung dengan Sky Sword Mountain mereka selama bertahun-tahun telah dimusnahkan. Senior benar-benar luar biasa untuk membunuh Blaze Valley Master. Junior ini percaya bahwa nama senior akan segera tersebar di seluruh negeri. Yi menyanjungnya. Matanya menjadi cerah. Senior di depannya ini setingkat dengan ayahnya. Dengan kemampuannya, dia bisa menjadi tuan di Nine Cloud Great Land. Pakar hebat seperti itu harus ditarik lebih dekat. Misalnya, mereka bisa bergabung dengan sekte dan baginya untuk mengakui dia sebagai gurunya. Itu akan lebih baik. Tepat saat banyak pikiran terbentuk dalam benak Yi, pria parubaya berjubah hitam yang sibuk menekan racun jiwa membuka matanya. Dia memandang ke arah Sue Ying berkata, Brother Flying Snow, apakah kamu dapat membantu aku menghilangkan racun jiwa ini? Sue Ying tertegun. Dia menjawab, Master Sekte Pedang Langit, bukankah kamu khawatir bahwa aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk merencanakan melawanmu? Dengan kekuatan Brother Flying Snow, siapa di sini yang bisa menghalangi kamu membunuhku? Sky Sword Sect Master menambahkan, racun terkemuka jiwa sutra perak ini terlalu kejam. Sebelumnya, demi bertarung, aku telah membiarkan racun menembus lebih dalam ke jiwa aku. Saat ini, aku tidak lagi memiliki kepercayaan untuk menekannya. Karena itu, aku berharap untuk meminta bantuan Brother Flying Snow. Petik 2. Aku akan mencobanya. Sue Ying mengangguk. Orang lain segera membiarkan jalan. Sue Ying berjalan ke sisi Sky Sword Sect Master sebelum duduk bersila. Dia mengulurkan tangannya ke bahu Master Sekte Pedang Langit. Pada saat itu, dia mengirim banyak riak ke tubuhnya. Master Sky Sword Sect tidak menghentikan mereka sama sekali.
Riak-riak ini meresap ke dalam kesadaran Sekte Pedang Langit dan menyelimuti jiwa Sekte Pedang Langit. Sangat parah, Sue Ying sedikit heran. Jiwa dari Master Pedang Langit Pedang telah diresapi oleh sejumlah besar racun pemimpin jiwa Sutra Perak. Mereka begitu padat sehingga tampak seperti arteri dan vena, menutupi jiwa. Tanpa Sue Ying, Master Sekte Pedang Langit memang tidak bisa menekan racun. Selain itu, terlalu sulit untuk bepergian di Nine Cloud Grid Land. Dia tidak akan punya waktu untuk menemukan penangkal yang tepat dan karenanya akan mati. Brother Flying Snow dapat bertindak apapun yang kamu inginkan. Sky Sword Sect Master menambahkan. Sue Ying berhati-hati. Dia mengirim banyak helai riak ke dalam jiwa pihak lain. Mencapai bidang Sky Sword Sect Master, jiwanya sangat kuat. Bahkan jika itu dipotong menjadi 10 bagian dengan 9 padam, dia hanya akan menderita cedera kecil. Dengan demikian, riak yang meresap ke dalam jiwa Sekte Master Pedang Langit tidak menimbulkan luka besar pada dirinya. Hanya saja, racun terkemuka jiwa Sutra Perak, telah sepenuhnya menembus ke dalam jiwanya, dan mengusirnya sangat sulit. Diagram piring riak Sue Ying memberinya kendali yang tepat atas riak-riak. Dia mulai membatasi Sutra Perak. Saat dia sedang membantu pihak lain mengeluarkan racun jiwa, Sue Ying juga secara diam-diam menampilkan teknik rahasianya. Karena dia memiliki sejumlah besar riak meresap ke dalam jiwa Sekte Master Pedang Langit, pihak lain tidak curiga sama sekali. Jiwanya tidak bereaksi. Dia bukan pengikut kedua agama besar itu. Pikir Sue Ying, tapi itu juga benar. Menurut laporan intelijen, seharusnya ada sangat sedikit pengikut kedua agama di antara para ahli pribumi. Bagi aku untuk menemukan Blaze Valley Master dan Wakil Master untuk menjadi pengikut adalah kekayaan besar bagi aku. Jika Master Sekte Gunung Pedang Gunung juga pengikut, maka semuanya akan terlalu kebetulan. Petik 2. Mencari pengikut adalah tugas yang sangat menyusahkan. Pertama, mereka yang berada di tingkat Blaze Valley Master dan Sky Sword Sect Master berada di tingkat Star Pagoda tingkat keempat. Mustahil baginya untuk memeriksa jiwa mereka secara sembunyi-sembunyi. Dia harus melukai pihak lain dengan keras dan menyegel kekuatan pihak lain sepenuhnya, dan hanya ketika pihak lain tidak bisa membalasnya dia bisa menggunakan teknik rahasia padanya. Tapi dengan cara ini, jika seorang ahli tiba-tiba muncul di Nine Cloud Grid Land yang bertindak melawan semua penguasa di berbagai daerah, itu akan menimbulkan kecurigaan pada identitasnya. Begitu kedua agama besar itu memperhatikannya, dia tidak akan bisa lagi tinggal di Nine Cloud Grid Land. Kedua, jika pengikut penting tersebut meninggal, agama akan segera tahu. Mereka akan memeriksa apa yang terjadi. Seperti kejadian saat ini di mana Blaze Valley Master mengambil inisiatif untuk menyerang Gunung Pedang Langit, dan bagi Gunung Pedang Langit untuk memiliki seorang ahli yang membantu mereka untuk membunuh lembah Guru Blaze membuatnya terlihat normal. Jika seorang ahli yang tidak dikenal tiba-tiba menyerang lembah api, membunuh guru lembah api. Membunuh yang baik-baik saja, tetapi jika ada suatu hari ketika dia membunuh pengikut penting lainnya, agama pasti akan mencurigainya karena mereka harus membayar banyak harga untuk membawa pengikut ke tingkat Star Pagoda tingkat keempat. Jika seorang pengikut di tingkat bawah meninggal, itu tidak masalah. Tetapi pada tingkat keempat kekuatan Pagoda Bintang, masing-masing dan setiap pengikut seperti itu penting, dan bahkan melampaui utusan suci yang normal. Aku harus berhati-hati ketika berhadapan dengan pertempuran antara dua agama besar dan tiga dunia suci yang besar. Pikir Sue Ying, aku tidak bisa terlalu berani. Sebaliknya, aku harus bertindak sesuai dengan keadaan. Petik 2. Seperti saat ini, dia telah melenyapkan Blaze Valley Master sesuai dengan keadaan. Racun jiwa dari Master Sekte Pedang Langit sangat merepotkan, tetapi Sue Ying mengolah domain absolut terkuat di kuil Great Void Heaven Temple. Jika dia menaruh semua kekuatannya, dia bisa mengeluarkan racun pada waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh. Tapi dia sangat sabar menghabiskan setengah bulan untuk perlahan-lahan mengeluarkan racun jiwa dari tubuh Master Pedang Langit Sekte. Honglong gelombang. Ketika mereka meninggalkan ruang budidaya, ada sekelompok atasan Sky Sword Mountain menunggu di luar. Wanita muda itu, Yi Zi, juga berdiri di luar. Hahaha, dengan bantuan Brother Flying Snow, aku sudah benar-benar mengusir racun jiwa itu.
Hahaha, Master Sekte Pedang Langit mengeluarkan gelak tawa. Master Sekte selamat, Master Sekte selamat. Semua petinggi dari Sky Sword Sect yang hadir sangat bersemangat karena Sky Sword Sect Master adalah pilar utama dari seluruh sekte. Saat itu, dialah yang menciptakan sekte ini. Selanjutnya, Tetua Dao telah meninggal dalam pertempuran. Jika Master Sekte meninggal karena racun jiwa, sekte itu tidak akan memiliki satu ahli pun di puncak alam persatuan. Itu berarti pembagian Sekte Pedang Langit. Selamat ayah, terima kasih banyak, Senior Flying Snow. Kata Miss Yi Zi. Haha, semuanya, tolong mundur sekarang. Aku punya beberapa masalah untuk berbicara dengan Brother Flying Snow. Yi Zi, siapkan makanan enak. Master Sekte Pedang Langit memerintahkan. Membiarkan Putri Master Sekte untuk secara pribadi menyiapkan makanan dan menyajikan Sue Ying menunjukkan betapa pentingnya sang sekte membayar Sue Ying. Segera, orang-orang lain telah mundur dari halaman. Sue Ying duduk di seberang Sky Sword Sect Master. Brother Flying Snow, rahmat penyelamatan ini adalah sesuatu yang sulit aku balas. Master Sky Sword Sect menghela nafas. Kali ini, sekte mereka hampir mencapai malapetaka ketika semuanya telah berubah. Aku mungkin bisa membantu Brother Flying Snow hanya dengan teluk harta karun Monarch Nine Cloud. Master Sky Sword Sect melanjutkan. Teluk harta karun Monarch Nine Cloud? Sue Ying terkejut. Kamu belum memeriksa harta karun yang ditinggalkan oleh Blaze Valley Master? Master Pedang Langit merasa curiga. Setelah membunuhnya, aku telah membantu kamu mengeluarkan racun jiwa, jadi aku tidak punya waktu untuk memeriksa barang-barangnya. Kata Sue Ying. Mengatakan itu, dia mengeluarkan gelang penyimpanan dan langsung memperbaikinya. Ada banyak item di dalamnya, dan Sue Ying segera menemukan sesuatu yang dia inginkan. Itu adalah jepit rambut emas yang sangat unik. Sue Ying membalik tangannya, menyebabkan jepit rambut emas ini muncul di dalamnya. Teluk harta karun Monarch Nine Cloud. Pikir Sue Ying. Matanya cerah. Monarch Nine Cloud. Dia adalah dewa kosmos yang sangat terkenal dari dunia suci kuno yang primitif. Kekuatannya peringkat bahkan di depan keberadaan ranah final. Tetapi selama pertempuran terakhir yang menyebabkan kehancuran dunia suci kuno yang primitif, Raja Sembilan Cloud telah terluka parah, dan dia meninggal segera setelah itu. Jelas, luka-lukanya terlalu berat dan berbicara dengan tegas, ia telah mati di tangan Tuan Suci. Waktu itu ketika dunia suci kuno yang primitif telah hancur, luka-luka Raja Sembilan Awan terlalu berat, dan dia tahu dia akan mati. Dengan demikian, sebelum meninggal, dia telah terbang jauh ke dalam kehancuran semula dan tiba di tanah Sembilan Awan besar ini. Dia kemudian membangun total 16 teluk harta di tanah ini. Selain itu, dia membuang 30 jepit emas di Nine Cloud Gridland dan mempublikasikan informasi. Selama satu mendapat 5 jepit rambut emas, dia bisa mengaktifkan arai dan diteleportasi ke salah satu teluk harta karun. Tapi, hanya Void God yang bisa masuk, dan hanya 5 yang bisa masuk sekaligus. Setelah setiap teleportasi, jepit rambut emas akan tersebar kembali ke Nine Cloud Gridland. Oleh karena itu, dalam jangka waktu yang lama, karena ada total 30 jepit rambut emas dan banyak yang telah mengumpulkan 5 jepit rambut emas, cukup banyak ahli yang masuk. Bahkan ada ahli ranah primal chaos yang masuk. Tetapi bahkan dengan 16 teluk harta, sulit untuk sepenuhnya mengumpulkan semua harta dari salah satu dari mereka. Biasanya, sebagian besar hanya dapat memperoleh bagian dari harta karun. Selama periode panjang memasuki waktu demi waktu, separuh dari 16 teluk harta karun seharusnya dikosongkan, tetapi jepit rambut emas masih ada, mewakili fakta bahwa masih ada harta karun. Ini pada akhirnya merupakan eksistensi ranah final yang berada di peringkat terdepan selama periode awal dunia suci kuno yang primitif. Membandingkan kekuatan, dia jauh lebih kuat daripada Void Primogenitor dan Forefather Tian Yu. Kamu benar-benar tahu bahwa Blaze Valley Master memiliki jepit rambut emas juga? Sue Ying terkejut ketika dia melihat Sky Sword Sect Master. Tahun itu, Master Lembah Blaze sebelumnya dan aku menemukan 2 jepit rambut emas pada saat yang sama. Master Sekte Pedang Langit berkata, kami sepakat untuk masing-masing mengambil 1 jepit rambut. Tapi setelah membaginya, dia tiba-tiba menyergapku. Meskipun aku tidak memiliki niat untuk melakukannya, aku tetap waspada.
Pertempuran itu akhirnya menyebabkan kematiannya, meskipun itu adalah pertempuran yang sengit. Selama proses melarikan diri, dia telah menyembunyikan jepit rambut emas itu. Meskipun akhirnya aku bisa membunuhnya, aku tidak menemukan jepit rambut emas. Aku menduga dia seharusnya menyembunyikannya di lokasi sebelum memberitahu muridnya. Setelah guru lembah api sebelumnya meninggal, lembah api menjadi musuh bebuyutan Gunung Pedang Langit. Petik 2. Ini hanya 2 jepit rambut. Aku membutuhkan 5 sebelum mereka memungkinkan aku untuk mengaktifkan teleportasi bukan? Kata Sui Ying. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.